Tak bernikung Bye. Fast and Furious Mission Impossible. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film terbaru lagi, judulnya Double Ismat yang dibintangi Rampotineni. Film bergenre aksi ini menghadirkan Sanjay Dutt sebagai penjahat keji. I will kill you, big bull. Mimin sapa dulu para penonton yang selalu setia menanti video cerita puisi seperti akun Anggun Ramadhani, Isnawati, Amang Kani, Fayakun Fay, Yudiari, Indi Sari, kemudian Viana Rismawati di Purwodadi, Olivia Kerinci di Jambi, dan semuanya di seluruh penjuru negeri. Cerita dimulai dari seorang anak kecil bernama Shankar. Dia tinggal bersama ibunya Pochama di kota Hyderabad. Shankar sangat menyayangi sang ibu lebih dari apapun, sedangkan ayahnya sudah lama pergi meninggalkan mereka. Pochama tidak pernah menunjukkan kesedihan di hadapan Shankar, tapi di belakang dia sering menangisi nasibnya yang ditinggal suami atau menjanda. Pochama bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Shankar biasa ikut menemani dan menunggu ibunya di rumah majikan. Suatu hari, majikan Pochama bertengkar dengan putranya Big Bull yang diperankan Sanjay Dutt. Big Bull dimarahi karena ketahuan melakukan bisnis narkoboy, padahal semua kebutuhan Big Bull selalu dipenuhi. Big Bull tidak mau mendengarkan. Ayahnya yang seorang pengusaha sukses memilih untuk menelpon polisi. Tapi tanpa diduga, Big Bull tega menembak ayahnya sendiri. Suara tembakan itu didengar oleh Pochama dan juga Shankar. Pochama melihat majikannya sudah menjadi mayat. Big Bull berusaha menembak Pochama juga agar tidak ada saksi mata. Pochama berusaha melarikan diri bersama Shankar. Sialnya mereka terkepung di halaman rumah. Pochama memohon dan bersujud agar tidak ditembak. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Big Bull tidak mau mengambil resiko. Shankar ditembak terlebih dahulu. Setelah itu giliran Pochama. Shankar dan ibunya sama-sama dalam kondisi sekarat. Big Bull sekali lagi menembak Pochama hingga meninggal di tempat. Tubuh keduanya dibuang ke rel kereta api. Hal yang tidak diketahui Big Bull, Shankar selamat dari maut. 20 tahun kemudian, Shankar yang diperankan Rampotineni sudah dewasa. Tujuan hidupnya hanya untuk balas dendam. Tapi Shankar tidak mengetahui keberadaan Big Bull. Shankar merampok uang milik Big Bull yang dihasilkan anak buahnya di Hyderabad. Dalam hal bertarung, kehebatan Shankar tidak perlu diragukan lagi. Di hadapan Shankar, anak buah Big Bull hanya butiran debu. Sangat mudah bagi Shankar membunuh mereka. Big Bull yang dicari sedang berada di London. Big Bull telah tumbuh menjadi mafia raksasa kelas internasional. Dia memonopoli bisnis narkoboy. Mafia asal Cina, Wong, mencoba bersaing dengan Big Bull dalam bisnis narkoboy. Big Bull tidak mentolerir itu. Dia dan anak buahnya mendatangi tempat Wong. Dalam sekejap, Wong beserta orang-orangnya yang ahli bela diri dihabisi. Big Bull semakin membusungkan dada menganggap dirinya paling perkasa.
గుర్తలేదురా అర్థమైందా Big Bull let fire Nobody can kill Big Bull Tiba-tiba Big Bull merasakan sakit kepala yang teramat sangat. Anak buahnya bergerak cepat membawa Big Bull ke rumah sakit. Big Bull tidak hanya dicari oleh Shankar. Rao India juga sudah lama mengincar Big Bull. Tapi keberadaan Big Bull tidak terlacak. Rao harus menangkap Big Bull karena menjalankan banyak bisnis terlarang seperti narkoboy, uang hitam, dan lain-lain. Bahkan kini Big Bull telah menjadi pemasok senjata terbesar di Asia. Kepala Rao Chandrakan memberitahu jajarannya bahwa Big Bull yang diduga bersembunyi di Argentina terekam kamera berada di London. Hal itu diketahui dari sebuah rekaman video di rumah sakit. Chandrakan menginstruksikan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas Big Bull di rumah sakit tersebut. Saat ini Big Bull sedang galau dengan hasil pemeriksaan kesehatannya. Orang kepercayaan Big Bull, Bentley, memberitahu bahwa Big Bull mengidap tumor glioma. Bentley sudah meminta pendapat banyak dokter lain, tapi semua dokter menyimpulkan hal yang sama. "Bos, penyakitmu tidak bisa disembuhkan," ungkap Bentley. Penyakit tumor yang diderita Big Bull akan membuat umurnya pendek. Sisa umur Big Bull diprediksi tinggal 3 bulan lagi. Uang dan kekayaan yang dimiliki tidak akan mampu menyelamatkannya. Big Bull sangat syok dengan fakta itu. Dia tidak mau mati. Big Bull masih ingin melakukan banyak hal. Bentley diperintahkan mencari solusi. "Saya harus tetap hidup bagaimanapun caranya," tegas Big Bull. Bentley berusaha menyelamatkan bosnya. Seorang ilmuwan, Thomas, dibawa menemui Big Bull karena memiliki solusi. Menurut Thomas, satu-satunya cara menyelamatkan Big Bull adalah dengan transfer atau perpindahan memori. Solusi itu tidak hanya akan membuat Big Bull hidup lama di tubuh orang lain, tapi juga bisa menjadi manusia abadi. Jika kita terus mentransfer memori Anda ke tubuh orang lain, Anda bisa hidup selamanya. Memori orang itu akan dihapus dan digantikan dengan memori Anda sepenuhnya, terang Thomas. Big Bull sangat antusias dengan ide itu. Masalahnya, praktik transfer memori masih dalam tahap uji coba. Thomas butuh banyak orang untuk dijadikan bahan eksperimen. Big Bull bersedia memfasilitasi Thomas. Laboratorium dan uji coba dilakukan di India. Mengingat India adalah tempat paling aman untuk melakukan kejahatan apapun. Thomas berjuang keras mentransfer memori Big Bull ke otak orang lain. Tapi dari sekian banyak percobaan, tidak ada yang berhasil. Orang yang menjadi bahan eksperimen selalu meninggal. Setelah banyak korban, Thomas merasa putus asa. Dia memberitahu Bentley melalui telepon tentang kegagalan eksperimennya. Solusi terakhir, memori Big Bull harus ditransfer ke seseorang yang tinggal di Hyderabad. Orang itu pernah menjalani transfer memori dan berhasil beberapa tahun lalu. Dengar, dia memiliki port USB di kepalanya. "Dia solusi terakhir kita," ucap Thomas. Bentley melaporkan perkembangan itu kepada Big Bull. Untuk menyelamatkan Big Bull, pilihan saat ini hanya dengan orang yang memiliki port USB di kepalanya. Orang itu adalah Ismat Shankar. Big Bull menugaskan Bentley untuk membawa Shankar ke London. Sungguh sebuah kebetulan. Shankar sendiri sejak lama mencari Big Bull untuk menuntaskan dendamnya. Shankar menjalani hidup seperti pengangguran di Hyderabad. Seorang gadis cantik datang dari Delhi untuk bekerja. Gadis bernama Janat itu menyewa tempat tinggal di samping rumah Shankar. Kebetulan Janat naik di bajai milik Srinu, yang merupakan sahabat dekat Shankar. Kecantikan Janat membuat Shankar jatuh cinta, tapi Janat gadis yang judes. Rayuan dan godaan dari Shankar tidak dipedulikan. Janat bekerja di sebuah klub bagian keamanan. Shankar mengajak Srinu datang ke klub itu untuk lebih dekat dengan Janat. Tetap saja Janat tidak mau peduli. Tujuan Shankar datang ke klub bukan sekedar untuk menggoda Janat. Terbukti keesokan harinya, Shankar dan Srinu merampok uang klub yang ternyata milik Big Bull. Shankar tidak segan-segan menembak anak buah Big Bull.
Aksi Shankar yang mengenakan topeng dihentikan oleh Janat. Tapi sehebat-hebatnya ilmu bela diri Janat, semua itu tidak mempan menghadapi Shankar. Cukup mudah bagi Shankar menaklukkan Janat. Bulante, mem leather belt. Judo black belt. Mask nikah. No judo move forward. Shankar bisa membawa pergi uang rampokan. Kegagalan Janat menghentikan perampokan itu membuatnya dipecat. Janat jadi sangat kesal kepada si perampok. Identitas Shankar sebagai perampok tetap menjadi rahasia. Bentley yang ditugaskan Big Bull mengira Shankar pemuda cupu. Dia datang untuk membawa paksa Shankar. Perhitungan Bentley keliru. Shankar mematahkan tangan dan kaki anak buah Big Bull. Puluhan preman itu tidak mampu menangani satu orang. Shankar menghajar mereka semua tanpa terluka sedikit pun. नी अम्मा फिटिंग बैठना वे. Bentley memilih pergi. Dia melaporkan kegagalannya kepada Big Bull melalui telepon. Saat itu juga Big Bull menyadari tidak bisa mengandalkan anak buahnya. Padahal waktu Big Bull sangat mepet. Persiapkan semuanya, saya akan datang ke India, ucap Big Bull. Rencana kedatangan Big Bull terendus Rao. Inilah kesempatan emas untuk menangkap Big Bull. Tapi Rao terlambat bergerak. Big Bull bisa mendarat di India dengan pesawat pribadi tanpa gangguan apapun. Rao kurang gercep. Informasi kedatangan Big Bull juga sudah diketahui oleh Shankar. Untuk memastikannya, Shankar pergi ke tempat Big Bull. Tapi di sana ada Janat. Shankar memergokinya. Janat mengaku ingin merampok uang Big Bull. Alat pelacak sudah dipasang di kendaraan yang membawa uang. Dengan cara itu, Janat akan mengetahui tempat semua uang Big Bull disimpan. Ide Janat cukup cerdas. Shankar jadi semakin cinta. Apalagi profesi mereka sama. Shankar dan Janat pun berkomitmen bersama. Mereka jadi sepasang kekasih begitu saja. Baru saja Shankar merasakan bahagia, anak buah Big Bull datang lagi mencari Shankar. Kali ini mereka menggunakan senjata untuk membawa paksa Shankar. Bentley juga menyandera Janat sehingga Shankar tidak berdaya. Shankar terpaksa pasrah dibawa ke laboratorium. Setelah Shankar berada di laboratorium, Big Bull muncul menunjukkan diri. Shankar tidak pernah lupa pembunuh ibunya itu. Big Bull yang dicari sudah ada di hadapannya untuk melakukan transfer memori. Big Bull akan hidup dalam tubuh Shankar. Sekuat tenaga, Shankar berusaha melepaskan diri. Tapi suntikan obat bius membuatnya tidak sadarkan diri. Ilmuwan Thomas bisa dengan mudah memulai proses transportasi memori. Di waktu yang bersamaan, banyaknya korban akibat eksperimen transfer memori terendus Rao. Lokasi laboratorium diketahui dari anak buah Big Bull yang berhasil ditangkap. Rao bergerak cepat ke laboratorium. Banyak anak buah Big Bull ditembak mati. Chandrakan membangunkan Shankar yang masih belum sadarkan diri. Saat Shankar terbangun, proses transfer memori sudah selesai. Shankar akan berubah menjadi Big Bull seiring berjalannya waktu. Anak buah Chandrakan membawa Shankar ke tempat aman. Tapi dalam perjalanan, mereka mendapat serangan. Semua pasukan Rao ditembak. Shankar kembali dalam genggaman Big Bull. Kali ini Shankar bicara jujur bahwa dirinya juga sudah lama mengincar Big Bull. Shankar memberitahu identitasnya sebagai putra Pochama yang 20 tahun lalu dibunuh oleh Big Bull. Saya sudah bersumpah untuk membunuhmu, ucap Shankar. Big Bull sempat kaget mengetahui putra Pochama masih hidup. Shankar juga tidak sekedar mengancam. Dia mulai beraksi menghancurkan anak buah Big Bull. Puluhan lawan bersenjata mampu dikalahkan hanya dengan tangan kosong.
Duel pertama antara Shankar melawan Big Bull terjadi. Big Bull jauh lebih tangguh. Shankar dihajar habis-habisan. Shankar tidak sekuat dendamnya. Tubuh Shankar sangat dibutuhkan sehingga tidak dibunuh. Big Bull menyuntikkan obat bius. Memori Big Bull yang sudah ada di kepala Shankar juga mulai nampak. Shankar bisa melihat bayangan asing yang merupakan memori milik Big Bull. Fakta itu membuat Shankar ketakutan. Shankar tidak ingin kenangan tentang ibunya hilang dalam ingatan. Dalam kondisi setengah sadar, Shankar berusaha melarikan diri. Dia berhasil melompat ke danau. నా దిమాగ్లా కానీ మధ్యలో లొల్లుంది. Big Bull memerintahkan anak buahnya segera menemukan Shankar. Memori yang ada di kepala Shankar sangat berbahaya jika berkeliaran di luar. Shankar harus di tangan mereka. Saat ini Shankar sudah bersama Janat dan Serinu. Shankar menceritakan apa yang telah terjadi. Dalam 4 hari, ingatan Shankar sepenuhnya akan hilang dan digantikan dengan ingatan Big Bull. Sebelum ingatan saya hilang, saya harus membunuh Big Bull, ucap Shankar. Transfer memori benar-benar membuat Shankar menderita. Memori dirinya dan memori Big Bull aktif. Terkadang Shankar berubah menjadi Big Bull. Sampai-sampai Janat saja tidak dikenali. Janat menampar Shankar. Otak Shankar seperti tersengat listrik. Dia kembali lagi menjadi Shankar. Tapi tanpa alasan yang jelas, Shankar juga berubah menjadi Big Bull lagi. Shankar Kal ki battle. Ketika Rao datang menangkapnya, Shankar mengaku sebagai Big Bull. Janat juga dilihat oleh anak buah Big Bull dan ditangkap. Big Bull mengetahui identitas asli Janat, yang ternyata seorang agen rahasia dari Departemen Keamanan Kementerian Dalam Negeri. Janat terpaksa bicara jujur mengakui semuanya. Tujuan Janat menyamar untuk mengumpulkan informasi tentang uang hitam Big Bull. Shankar sendiri sedang diinterogasi oleh Chandrakan. Shankar yang sedang menjadi Big Bull tidak mau menjawab pertanyaan apapun. Chandrakan dibuat kesal hingga menodongkan senjata. Shankar juga dipukul oleh seorang perwira. Saat itu juga Shankar seperti tersengat listrik. Dia kembali lagi menjadi dirinya. Chandrakan mengingatkan Shankar bahwa di dalam otaknya ada 2 memori. Shankar harus bisa mengekstrak memori milik Big Bull untuk mendapatkan informasi penting. Shankar mulai fokus. Dia berusaha melihat memori Big Bull. Ditemukan ada rekening bank beserta kode sandinya. Dengan cepat Shankar mengakses rekening itu menggunakan laptop. Nilai uang Big Bull sangat besar mencapai 120 miliar dolar. Shankar mengubah kode sandinya. Pemberitahuan perubahan kata sandi masuk ke HP Big Bull. Janat yang sudah ditangkap dipaksa menelpon Shankar. Melalui telepon, Big Bull mengancam akan membunuh Janat jika Shankar tidak memberitahu sandi baru rekening. Shankar yang diancam justru ingin bertemu secara langsung dengan Big Bull. Setelah mengetahui lokasi Big Bull, Shankar dan Rao bergegas pergi. Shankar sudah tidak sabar membunuh Big Bull. Tapi dalam perjalanan, Shankar kembali seperti orang tersengat listrik. Shankar berubah menjadi Big Bull lagi. Chandrakan dibuat panik. Apalagi Shankar mengusirnya keluar dari mobil. Shankar yang sedang menjadi Big Bull pergi seorang diri menemui Big Bull. Gaya Shankar benar-benar seperti Big Bull. Shankar tidak peduli lagi dengan keselamatan Janat. Bahkan Big Bull dipersilahkan membunuh Janat. Saudara, saya tidak kenal dia. Saya datang untukmu. Saya adalah pikiranmu. Kita satu pikiran di tubuh yang berbeda, ujar Shankar. Big Bull baru menyadari memorinya sedang aktif di tubuh Shankar. Untuk memastikan itu, Big Bull menanyakan banyak hal. Salah satunya tentang tujuan transfer memori. Shankar memberikan jawaban sesuai yang ada dalam memori Big Bull.
Transfer memori dilakukan agar Big Bull tetap hidup menjalankan misi besarnya. Misi itu dimulai dari membuat kerusuhan di India Selatan. Agitasi dan propaganda telah berhasil untuk menyuarakan pemisahan India Selatan dan India Utara. Kerusuhan harus terus terjadi sehingga mengganggu kestabilan negara. Dengan kondisi itu, Big Bull bisa menjual narkoba dengan bebas. Bisnis senjatanya juga akan lancar karena banyak pembeli. Setelah 10 tahun, negara ini akan pecah jadi India Utara dan India Selatan, terang Shankar alias Big Bull. Semua yang diucapkan Shankar persis dengan isi kepala Big Bull. Fakta itu membuat Big Bull bahagia karena pikirannya akan terus hidup selamanya. Mereka bisa menari dan bernyanyi bersama. Janat memanfaatkan kelengahan Big Bull. Shankar yang masih menjadi Big Bull dibuat pingsan dan dibawa kabur. Janat melaporkan keberadaan Shankar kepada Chandrakan. Shankar diamankan oleh polisi di pos pemeriksaan sesuai arahan Chandrakan. Shankar dibawa ke kantor polisi. Dia tetap santai merokok, tidak takut dengan kepolisian. Kebetulan saat itu ada seorang wanita tua pembantu rumah tangga yang dipaksa polisi mengakui sebuah kejahatan. Padahal dia bukan pelakunya. Inspektur polisi melakukan kekerasan kepada wanita itu yang ternyata bernama Pochama. Mendengar nama Pochama, otak Shankar seperti tersengat listrik. Shankar teringat dengan ibunya yang juga bernama Pochama. Shankar kembali ke mode aslinya. Ketika Pochama dipukul, Shankar tidak berpikir dua kali untuk menghajar inspektur polisi. Nama Pochama sudah cukup bagi Shankar untuk melindunginya. Shankar mengamuk memporak-porandakan satu kantor polisi. Andaikan mau, Shankar bisa dengan mudah membunuh si inspektur, tapi itu tidak dilakukan. Shankar lebih memilih membawa Pochama pergi dari kantor polisi. Sosok Pochama dilihat seperti ibu bagi Shankar. Ingin sekali Shankar mengangkat Pochama sebagai ibunya dan tinggal bersama. Ibu, pikiran saya sedang tidak jernih. Apapun yang saya katakan nantinya, tolong jangan tinggalkan saya, ucap Shankar. Pochama sangat berterima kasih karena telah dilindungi dari polisi jahat. Pochama akan melakukan apapun untuk membalasnya, apalagi sekedar tinggal bersama Shankar. Pochama berjanji akan selalu ada menemani Shankar dalam situasi apapun. Tiba-tiba saraf Shankar terganggu lagi. Dia berubah menjadi Big Bull. Pada saat Big Bull asli menelpon, Shankar menjadi partnernya. Mereka akan mengirim uang dan senjata ke seluruh negara bagian India Selatan untuk melakukan pemberontakan. Shankar pergi ke tempat Big Bull. Pochama berlari naik ke kendaraan Shankar secara diam-diam. Pochama melakukan itu karena janjinya untuk selalu menemani Shankar. Janat dan Srinu juga ikut mengejar. Shankar bertemu Big Bull seperti dua sahabat akrab. Maklum saja, mereka orang yang sama dengan dua tubuh. Shankar sudah tidak mengenal Pochama yang menemaninya. Pochama diusir pergi. Shankar memberitahu kode sandi rekening baru Big Bull. Semua rencana Big Bull berjalan lancar. Janat bersama Rao sudah tiba di lokasi. Rao langsung menyerang dan membunuh anak buah Big Bull. Bersatunya Shankar dan Big Bull membuat mereka tidak terkalahkan. Kepala Rao Chandrakan dibuat tersudut, banyak anak buahnya tewas. Janat fokus mengambil uang Big Bull di rekening. Semua uang itu berhasil ditransfer ke bank pemerintah. Big Bull jadi sangat kesal. Nyawa Janat disasar oleh Benley. Dua wanita tangguh itu duel adu kekuatan. Janat berhasil menembak mati Benley. Shankar dan Big Bull sama-sama murka.
Shankar berusaha membunuh Janat. Sekuat tenaga, Janat berlari menyelamatkan diri ke tempat keramaian. Shankar menembak lengan Janat. Chandrakan yang mencoba melindungi Janat juga ditembak. "Siapa yang ingin kamu bunuh? Dia gadis yang kamu cintai. Seharusnya kamu membunuh Big Bull," ucap Chandrakan. Shankar tidak peduli dengan ocehan Chandrakan. Bagi Shankar, Big Bull adalah saudaranya. Chandrakan jadi bertambah kesal dengan Shankar. "Apa kamu lupa? Selama ini kamu mencari Big Bull. Kamu yang merencanakan semuanya sehingga Big Bull datang ke India," ujar Chandrakan. Kata-kata Chandrakan didengar oleh Big Bull. Fakta itu membuat Big Bull terkejut. Chandrakan dipaksa menceritakan semua rencana Shankar. Di bawah todongan senjata, Chandrakan membeberkan rencana cerdas Shankar untuk balas dendam. Ternyata Rao mendapatkan rekaman video Big Bull saat di rumah sakit London dari Shankar. Kebetulan salah satu perawat rumah sakit itu teman Shankar. Untuk membawa Big Bull ke India, Shankar menemui Chandrakan. Mereka menyusun rencana bersama. Caranya dengan membuat penyakit palsu untuk Big Bull. Rao mengatur dokter-dokter di London sehingga Big Bull divonis mengidap tumor dan umurnya tinggal 3 bulan lagi. Rencana Shankar memang sangat cerdas. Big Bull tidak sadar masuk perangkap sehingga bersemangat untuk melakukan transfer memori. Padahal itulah yang memang diinginkan Shankar. Dengan memiliki memori Big Bull, Shankar tidak hanya bisa membunuhnya, tapi juga akan dengan mudah menghancurkan semua yang telah dibangun Big Bull. Dengar, operasi ini bernama Double Eye Smart yang direncanakan oleh Eye Smart Shankar dan dilaksanakan oleh Rao, ungkap Chandrakan. Big Bull benar-benar merasa telah dibohongi dan dipecundangi. Satu hal yang ingin dipastikan, apakah dirinya mengidap tumor atau tidak. Chandrakan dengan enteng menyebut semua itu hanya sandiwara. Kondisi kesehatan Big Bull baik-baik saja dan tidak akan mati karena tumor. Big Bull bingung harus bahagia atau marah. Dia memeluk Shankar, lalu menusuknya. Big Bull tidak membutuhkan tubuh Shankar lagi. Shankar dengan senang hati akan ditembak mati, mengingat otak Shankar saat ini adalah Big Bull. Untungnya Janat bergerak cepat menghentikan Big Bull. Pada saat Big Bull kembali akan menembak, giliran Pochama yang muncul sebagai penyelamat. Shankar tetap terkena tembakan-tembakan. Big Bull juga memukul Pochama yang mengganggunya. Pochama dan Shankar sama-sama terluka. Situasi itu membuat Shankar terkenang ibunya lagi. Shankar mengingat bahwa Big Bull lah yang telah membunuh ibunda tercintanya. Shankar mengingat bahwa Big Bull lah yang telah membunuh ibunda tercintanya. Seketika itu otak Shankar normal seperti sedia kala. Dendam yang dimiliki Shankar selama puluhan tahun membuatnya tidak lagi merasakan sakit. Shankar mulai membunuh anak buah Big Bull. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Duel antara Shankar melawan Big Bull terjadi untuk kedua kalinya. Shankar tidak mau kalah lagi. Dia mengeluarkan segenap kemampuan. Shankar meluapkan segala amarah yang dipendam sejak kecil. Shankar kemudian membunuh Big Bull dengan tombak. నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా అంటావా నీ అబ్బా? ఏ జన్నత్, నీ అమ్మ అయ్యా ఏడుంటారు? ఏంటి
North India. I am Big Bull Sally. Pembunuhan penuh dedikasi itu mengakhiri bab Big Bull. Shankar tidak khawatir dengan memori Big Bull di kepalanya. Shankar bisa menggunakan ilmuwan mata duitan Thomas untuk menormalkan otaknya lagi. Dan film pun selesai. Bye-bye. Maki, kiri-kiri. Stadi smart, Shankar.